Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan harus menelan pil pahit dipermalukan di kandang sendiri usai kalah 0-1 dari AC Monza yang memperburuk tren negatif tim besutan Simone Inzaghi di ajang Serie A. Duel di pekan ke-30 Liga Italia Serie A 2022-2023 tersebut berlangsung pada Minggu dini hari tadi di Stadion Giuseppe Meazza. Tampil di hadapan supporter sendiri, Inter mampu mendominasi pertandingan dan mengepung pertahanan AC Monza. Namun apes, jeleknya penyelesaian akhir Inter serta tangguhnya kiper Michele Di Gregorio membuat Nerazzurri gagal mencetak sebiji gol pun. Nerazzurri malah kebobolan melalui sundulan Luca Caldirola di menit ke-78 dengan memaksimalkan situasi tendangan pojok. Inter kemudian berupaya merespons untuk mengejar ketertinggalan mereka, namun hingga akhir laga mereka gagal mencetak gol. Skor 1-0 untuk keunggulan Monza bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil ini Inter pun gagal menyalip rival sekota AC Milan. Kini mereka tertahan di peringkat kelima klasmen sementara Serie A dengan mengumpulkan 51 poin. Lautaro Martinez CS itu tertinggal 2 angka dari Rossoneri yang berada di peringkat keempat. Hasil ini juga membuat statistik Inter semakin buruk. Inter sekarang kalah dalam 3 pertandingan kandang beruntun tanpa mencetak gol di setiap laga untuk pertama kalinya di Serie A. Inter juga telah menelan 11 kekalahan di Serie A sejauh ini. Menurut pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, kegagalan timnya dalam meraih kemenangan karena kesulitan dalam hal mencetak gol. Tampil di hadapan supporter sendiri, Inter mampu mendominasi pertandingan dan menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol sejak menit awal. Hal ini dibuktikan dengan total 23 tembakan yang dilepaskan para pemain Inter, 6 diantaranya mengarah ke gawang AC Monza. Namun apes, jeleknya penyelesaian akhir Inter membuat Nerazzurri gagal mencetak sebiji gol pun. Dalam sesi wawancara dengan Inter TV setelah pertandingan, Inzaghi menyoroti ketidakmampuan timnya dalam memaksimalkan setiap peluang di depan gawang. Di babak pertama, tim memainkan pertandingan yang bagus, namun satu-satunya kelemahan adalah kami gagal mencetak gol, kata Inzaghi. Rasanya juga ada beberapa kegelisahan atas fakta bahwa kemenangan tidak ingin datang. Bek Inter Milan Stefan De Vrij mengalami cedera saat laga melawan AC Monza pada pekan ke-30 Serie A di Stadio Giuseppe Meazza. De Vrij dilaporkan segera menjalani pemeriksaan medis setelah dipaksa keluar lapangan pada awal babak kedua dalam kekalahan 0-1 dari AC Monza karena merasakan nyeri di pergelangan kakinya. Sebagaimana dilansir AFC Inter 1908, bek berusia 31 tahun itu akan dievaluasi dalam beberapa jam ke depan untuk mengetahui kondisi cederanya tersebut. De Vrij diturunkan sebagai starter untuk Inter dan ia bahkan mengenakan ban kapten sebagai anggota skuad paling berpengalaman di starting 11. Namun itu bukan momen yang ia harapkan, tidak hanya karena masalah cedera, tapi juga kecewa atas kekalahan ke-11 yang diderita Inter di ajang Serie A sejauh musim ini. Yang jelas masalahnya ada pada ankle ex-back Lazio dan Feyenoord itu. Namun yang perlu dipastikan adalah seberapa serius cederanya dan berapa lama ia akan menepi. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengeluhkan padatnya jadwal pertandingan timnya pada bulan ini dan dia berharap seluruh pemain di skuadnya tersedia selama periode tersebut.
Kiper legendaris Inter Walter Zenga mengomentari kekalahan 0-1 Nerazzurri dari Monza di pekan ke-30 Serie A 2022-2023 yang merupakan kekalahan ke-11 mereka. Dalam sesi wawancara seperti dilansir AFC Inter 1908.it, Zenga menjelaskan bahwa tim Internya pada musim 1993-1994 mengalami rekor kekalahan yang lebih buruk di Serie A, yakni sebanyak 14 kali. Namun mereka justru berhasil memenangkan trofi Liga Eropa atau Piala UEFA. 11 kekalahan Inter di musim ini. Kami kalah dalam 14 pertandingan di Serie A di saat saya memenangkan Piala UEFA dengan seragam Nerazzurri, ujarnya. Malam ini Inter tidak memiliki sikap yang sama seperti pertandingan di Lisbon. Hanya Real Madrid dan Manchester City yang menang pasca laga perempat final Liga Champions. Tim lain memiliki masalah. Inter dilaporkan siap bergerak untuk mendekati penyerang Liverpool Roberto Firmino pada musim panas 2023 ini. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport, Nerazzurri siap memulai pembicaraan dengan pemain asal Brasil tersebut sebagai kemungkinan pengganti Romelu Lukaku. Tidak diragukan lagi bahwa Lukaku sendiri ingin bertahan, tetapi Nerazzurri akan menunggu hingga akhir musim untuk membuat keputusan tentang masa depannya berdasarkan performanya di sisa musim ini. Setidaknya satu penyerang akan didatangkan untuk menggantikan Joaquin Correa dan Marcus Thuram dipandang sebagai favorit dalam hal ini. Namun klub juga mengantisipasi kepergian Lukaku dan dalam hal ini kandidat teratas untuk menggantikan pemain Belgia itu adalah Firmino. Mantan pemain Hoffenheim berusia 31 tahun itu dipastikan akan meninggalkan Anfield dengan status bebas transfer di akhir musim ini. Kontrak Firmino dengan Liverpool akan habis pada akhir Juni 2023 dan ia telah menolak tawaran kontrak baru dari The Reds. Inter adalah pengagum berat Firmino dan akan siap untuk mengadakan pembicaraan mengenai kepindahannya di musim panas jika pinjaman Lukaku tidak diperpanjang. Pemilik Inter Suning dapat mendapatkan keinginan mereka untuk mendapatkan 1,2 miliar euro dari penjualan Nerazzurri jika mencapai semifinal Liga Champions atau lebih musim ini. Tuttosport mencatat bagaimana akan jauh lebih mudah bagi pemilik Inter saat ini untuk melakukan penjualan sesuai dengan penilaian klub yang mereka inginkan jika tim mampu mencapai semifinal atau lebih di kompetisi Liga Champions. Desas-desus penjualan Inter oleh Suning terus beredar dan dalam beberapa pekan terakhir semakin meningkat. Sedikit lebih dari seminggu yang lalu, Isol 24 Ore melaporkan bahwa dana berbasis di Bahrain Invest Corp menyalakan kembali minat mereka untuk membeli Nerazzurri. Sementara itu, Bloomberg melaporkan bahwa pemilik Leeds United, Andrea Radrizzani, dapat menjual sahamnya di klub Liga Primer tersebut dengan harga sekitar 500 juta euro dan menggunakan uang tunai tersebut untuk mendanai sebagian pembelian Inter. Terakhir, surat kabar itu mencatat selalu ada kemungkinan dana yang berbasis di Amerika Serikat muncul dengan minat untuk membeli Inter karena grup Rheine terus mencari minat di Amerika Serikat. Bagaimanapun saat ini belum ada tawaran satupun yang dilaporkan siap untuk mengajukan penawaran yang sangat dekat dengan penilaian Suning sebesar 1,2 miliar euro untuk Nerazzurri.